Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Mutmainah dengan NPM 23 10005. Saya akan mempresentasikan mengenai jurnal internasional yang berjudul Designing Restorative Remedies for Abuse of Dominant by Online Platform. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Tuti Rastuti SHMH selaku dosen mata kuliah kompetisi bisnis kelas B yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Langsung saja ke dalam pembahasan yang pertama yakni identitas jurnal. Jurnal yang dianalisis ini berjudul Designing Restorative Remedies for Abuse of Dominant by Online Platform yang ditulis oleh Daniel Mandrescu dari Leiden University dan dipublikasikan dalam jurnal Antitrust Enforcement tahun 2025. Jurnal ini merupakan jurnal internasional bereputasi Scopus Index dan Open Access dan juga memiliki doi aktif yang membahas secara mendalam bagaimana merancang upaya pemulihan dalam kasus penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital berdasarkan hukum persaingan Uni Eropa, khususnya pasal 102 Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa. Fokus utama penelitian ini bukan hanya pada identifikasi pelanggaran, tetapi pada bagaimana solusi hukum dirancang agar efektif memulihkan persaingan di pasar digital. Selanjutnya yakni mengenai latar belakang dan isu. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena bahwa hukum persaingan selama ini lebih banyak fokus pada menentukan ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi kurang memperhatikan efektivitas solusi atau remedies yang diberikan setelah pelanggaran ditemukan. Dalam konteks platform digital seperti Google atau Microsoft, karakteristik pasar sangat kompleks karena adanya network effect, data dominan, dan kecenderungan winner takes all. Sehingga ketika terjadi pelanggaran, dampaknya bisa terus berlanjut meskipun praktik tersebut sudah dihentikan. Isu utama yang diangkat adalah bahwa upaya pemulihan yang tidak tepat tidak mampu mengembalikan kondisi persaingan, sehingga pelaku usaha dominan tetap diuntungkan dari pelanggaran sebelumnya. Oleh karena itulah, pertanyaan kunci dalam jurnal ini adalah bagaimana merancang upaya pemulihan yang tidak hanya menghentikan pelanggaran, tetapi juga memulihkan kondisi pasar secara nyata. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai kerangka teori. Kerangka teori dalam jurnal ini berangkat dari konsep dasar hukum persaingan Uni Eropa mengenai abuse of dominant atau penyalahgunaan posisi dominan dalam pasal 102 Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa. Penulis menjelaskan bahwa tujuan utama upaya pemulihan dalam hukum persaingan terdiri dari tiga hal, yaitu menghentikan pelanggaran, mencegah pengulangan, dan memulihkan kondisi persaingan. Selain itu, teori penting yang digunakan adalah konsep restoratif remedies, yaitu pendekatan yang menekankan bahwa hukum tidak cukup hanya menghentikan perilaku melanggar, tetapi juga harus mengembalikan kondisi pasar seperti sebelum pelanggaran terjadi. Kerangka teori juga mengacu pada karakteristik ekonomi platform digital, seperti multi-site market dan network effect, yang menyebabkan kekuatan pasar dapat terus bertahan bahkan setelah pelanggaran dihentikan. Hal ini menjadi dasar bahwa upaya pemulihan konvensional tidak lagi memadai. Selanjutnya, yakni mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis dan studi kasus di mana penulis menganalisis regulasi Uni Eropa, khususnya Regulation nomor 1 tahun 2003, serta berbagai putusan kasus seperti Google dan juga Microsoft untuk melihat bagaimana upaya pemulihan diterapkan dalam praktik. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji hubungan antara teori pelanggaran dengan desain upaya pemulihan, serta bagaimana keduanya seharusnya dirancang secara paralel.
Metode ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi konseptual terkait desain upaya pemilihan yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika pasar digital. Selanjutnya, mengenai temuan utama dalam jurnal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan dalam hukum persaingan seringkali tidak efektif, terutama dalam konteks platform digital. Banyak upaya pemulihan hanya fokus pada penghentian perilaku tanpa memperbaiki dampak yang sudah terjadi di pasar. Akibatnya, pelaku usaha tetap mempertahankan keunggulan yang diperoleh secara tidak sah. Selanjutnya, dalam pasar digital, efek jaringan dan dominasi data membuat dampak pelanggaran bersifat jangka panjang dan sulit dipulihkan. Kemudian, penulis menawarkan tiga solusi utama untuk meningkatkan efektivitas upaya pemulihan, yaitu penggunaan interim measures, penerapan upaya pemulihan yang fleksibel, dan integrasi dengan regulasi baru, seperti Digital Market Act. Temuan ini menegaskan bahwa upaya pemulihan itu harus dirancang secara strategis sejak awal, bukan sebagai langkah tambahan setelah pelanggaran terbukti. Selanjutnya, yakni mengenai analisis kritis. Menurut saya, jurnal ini itu memiliki kontribusi yang sangat kuat karena berhasil menggeser fokus analisis dari sekedar apakah ada pelanggaran menjadi bagaimana memperbaiki dampak pelanggaran tersebut. Namun, terdapat beberapa catatan kritis. Yang pertama, pendekatan restoratif remedies yang ditawarkan cenderung ideal secara teoritis, tetapi dalam praktiknya sulit diterapkan karena terbatas oleh regulasi seperti Regulation Nomor 1 Tahun 2003. Selanjutnya, yang kedua, penerapan struktural remedies seperti pembubaran atau pemisahan perusahaan berpotensi menimbulkan dampak negatif baru seperti menurunkan efisiensi dan juga inovasi. Yang ketiga, jurnal ini lebih berfokus pada konteks Uni Eropa sehingga relevansinya terhadap negara berkembang seperti Indonesia itu perlu disesuaikan, terutama terkait kapasitas lembaga penegak hukum seperti KPPU. Meskipun demikian, secara keseluruhan analisis dalam jurnal ini sangat relevan dan memberikan perspektif baru dalam pengembangan hukum persaingan di era digital. Selanjutnya, yakni mengenai relevansi terhadap RPS hukum kompetisi bisnis. Jurnal ini sangat relevan dengan materi dalam RPS hukum kompetisi bisnis, khususnya terkait penyalahgunaan posisi dominan dan juga penguasaan pasar. Konsep abuse of dominant yang dibahas dalam jurnal sejalan dengan materi tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, pembahasan mengenai upaya pemulihan berkaitan erat dengan aspek penegakan hukum persaingan usaha, termasuk peran lembaga seperti KPPU dalam memberikan sanksi dan juga tindakan korektif. Jurnal ini juga relevan dengan perkembangan kontemporer dalam hukum persaingan, terutama dalam menghadapi ekonomi digital dan platform online yang belum sepenuhnya diatur dalam hukum nasional. Dengan demikian, jurnal ini membantu memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai tantangan modern dalam hukum kompetisi bisnis. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa efektivitas hukum persaingan tidak hanya bergantung pada kemampuan mengidentifikasi pelanggaran, tetapi juga pada kemampuan merancang upaya pemulihan yang tepat dan juga efektif. Dalam konteks platform digital, upaya pemulihan harus mampu mengatasi dampak jangka panjang dari pelanggaran, termasuk mengembalikan kondisi persaingan yang telah rusak. Pendekatan restoratif remedies menjadi solusi yang sangat penting, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan hukum dan juga praktis. Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa masa depan hukum persaingan harus lebih adaptif terhadap dinamika digital dan lebih fokus pada pemulihan pasar bukan hanya penghentian pelanggaran.
Selanjutnya, ini adalah sumber referensi yang saya dapatkan, yakni dari jurnal yang berjudul Designing Restorative Remedies for Abuse of Dominant by Online Platform yang ditulis oleh Daniel Mandrescu yang diterbitkan di Journal of Antitrust Enforcement dan juga telah teridentifikasi Scopus Index dalam volume 13 nomor 2 tahun 2025 dan juga adanya doi yang aktif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.